Halo semua, kali ini gue bakal sharing-sharing ya tentang yang namanya certification gitu kan. Nah, kemarin ini gue sebenarnya punya dua personal account. Yang pertama itu Gmail dan yang kedua itu Outlook gitu ya. Dan kedua-duanya itu memiliki MCID. Sebenarnya tujuan utama gue bikin profile yang berbeda gitu ya. Yang pertama di Gmail dan yang kedua itu di Outlook itu tujuan utama itu kayak apa ya, lebih fokus gitu loh. Jadi kalau yang Gmail itu gue fokuskan untuk Microsoft Certification gitu, MS yang depannya. Tapi kalau yang apa itu namanya, yang Outlook itu gue fokusin buat semua sertifikasi AZ gitu kan. Dan ternyata kemarin ini gue dapat voucher gitu dari event Microsoft Ignite. Nah, kemarin ini gue dapat sertifikasi gratis untuk yang 720 gitu kan. Nah, ternyata gue lulus gitu kan. Tapi pas gue itu udah selesai gitu kan. Sebentar gue lihat nih ya. Nih, pas gue udah selesai certificationnya dan gue lulus gitu kan. Ternyata apa yang terjadi? Sertifikat gue nggak muncul walaupun di sini keterangannya examnya udah pass gitu ya. Jadi bener-bener kayak gue tungguin kok nggak muncul-muncul, gue tungguin kok nggak muncul-muncul. Ya udah dah tuh, gue tungguin sampai besoknya kan, lah ternyata nggak muncul juga. Terus habis itu gue coba cek gitu kan, gue coba cek di sini. Nah, gue baru keingetan kalau di sini tuh complete one prerequisite gitu kan, yaitu Teams Administrator Associate atau MS 700 gitu kan. Dan ini kan MS 720 ya, cuman harus syaratnya ke sini. Nah, gue kan waktu itu nyambungnya MS 700 itu gue udah selesaiin gitu, kok nggak muncul-muncul. Dan ternyata setelah gue perhatikan adalah di apa itu namanya, di profil gue itu MS 700 itu nggak muncul sertifikasinya karena sertifikatnya itu berada di Gmail. Dan bener-bener kayak waduh, ini gimana nih gitu kan. Akhirnya gue coba cari tahu gitu ya, maksudnya ini gimana nih gitu kan. Gue coba cari gitu kan, ada nggak sih email supportnya gitu kan. Tapi ternyata memang tidak ada email supportnya, dan kalian nggak usah khawatir gitu. Oh, ternyata memang dari Microsoft itu tidak mendesain ada email support, tapi yang ada itu adalah kayak forum gitu. Nah, di sini gue udah coba cari, ya udah akhirnya gue coba memberanikan diri untuk ke certification support forum. Nah, alamatnya jangan lupa ya, bukan forum-forum kayak biasa, tapi domainnya itu diawali dengan trainingsupport.microsoft.com. Nah, di sini kalian bisa buka nih gitu kan, new question gitu. Santai aja kalau misalkan memang kalian nggak dibalas dalam waktu yang cepat, karena memang berbeda waktu juga gitu. Jadi 7:30 sampai 4:30-nya mereka tuh berbeda dengan kita gitu. Dan kalau nggak salah tuh 3:30-nya buat mereka tuh jam 3:30 pagi buat kita gitu kalau nggak salah, karena memang di Amerika sana gitu. Ya udah, tinggal ask new question, terus kalian bikin gitu kan. Questionnya itu sama merge profile gitu. Kalian nggak usah cari-cari nih, maksudnya question yang udah ada gitu, karena memang berbeda gitu. Mereka nanti akan mengirimkan pesan private gitu. Nah, makanya kalian harus raise a new question. Nah, terus lu terangin dah tuh apa concern lu kayak gimana gitu. Setiap pertanyaan terkait tentang merge profile sama merge certification itu semua pasti bilang pertama-tama adalah dari moderator ya. Kami sudah mengirimkan pesan via private chat gitu kan. Nanti tolong dibalas di situ gitu kan, dan kirimkan kayak data-data MCID, terus alamat email, terus juga alamat pribadi kalian, nama aslinya siapa, itu semua dikirimkan lewat private chat gitu. Jadi ya memang kalian harus meraise pertanyaan baru gitu. Nah, setelah kalian pertanyaan baru, terus kalian bingung nih, ya gue juga sempat bingung kemarin ya, gimana nih gue ngeliat pertanyaan yang udah gue majuin gitu kan, kok di sini nggak ada menunya gitu kan, kayak forum, get started. Nah, ternyata dari profile itu kita ke my profile, dan ini awalnya gue pikir ini profilnya Microsoft akun gitu ya, tapi ternyata emang training supportnya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya bakal muncul di sini. Nah, pada akhirnya ketika gue udah paham gitu ya cara kerja dari training support ini yang portalnya membingungkan, ya udah gue ternyata bisa klik di sini. Nah, terus private chatnya dia bakal muncul di sini nih, di view private messages. Karena sebelumnya tuh memang nggak ada tombolnya. Gue cari kan di sini kan kayak merge profile ini kan,
dibilang kami udah mengirimkan private chat gitu kan. Lah kok di gua nggak ada gitu loh, kok di terus akhirnya di profile gua, di posting gua juga sama tuh, awalnya cuma ada ini doang, apa nih, ikonnya contains private messages gitu kan. Nah ini awalnya nggak ada, cuman ada view doang. Terus akhirnya ternyata cuman ada pesan ini doang ya, you are subscribed to this thread gitu kan. Ya udah, ternyata baru ketika si Javier moderatornya ini bales gitu ya kan, ini ada historinya gitu ya. Nah ini gue sampai nge-up lagi gitu kan. Nah ini baru deh, thank you for contacting, nah to use the private message feature. Nah ternyata baru muncul ketika dia udah balas dan ketika dia udah aktivasi nih, ketika dia udah ngechat duluan gitu. Kita nggak bisa langsung initiate chat duluan, kita harus menunggu moderator untuk mengirimkan pesan kepada kita. Intinya ya menurut gua cukup membantu gitu kan. Gua pikir tuh di sini kalau gua posting di sini bakal lama gitu, tapi ternyata ya dalam satu hari bisnis itu mereka respon kok. Jadi jangan khawatir dan jangan lupa untuk mark kalau misalkan kasus kalian itu udah close gitu ya, udah terbantu gitu ya, udah jangan lupa untuk mark sebagai jawaban gitu. Ini membantu mereka menaikkan rating mereka sendiri gitu, karena kita udah dibantu ya, kita berterima kasih dengan cara begitu. Oke, itu aja sharing dari gua, semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan bisa kalian tanyakan ke gua. Oke, selamat tinggal dan bye bye.